Ada tugas hafal? Ada sih. Tidak ada ya. Suruh hafal ada suruh tapi hafal Berapa kosakata? Yang 8 itu ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sekarang masuk di halaman berapa? 47. Ini sudah selesai atau belum? Baru masuk? Baru masuk ya? Baik. Kalau gitu kita ulangi dari awal ya. Kita lanjutkan. Ad-Darsu Tasi, pelajaran yang ke-9. Ini bagian alif. Nah, di halaman ini mempelajari salah satu yang kita pelajari adalah khobar dalam bentuk jumlah. Dalam bentuk jumlah ya, khobarnya dalam bentuk jumlah. Yaitu kalimat yang tersusun dari sifat dan mausuf atau na'at dan man'ud. Ini khobarnya. Karena sudah kita pernah singgung, khobar ini bukan hanya dalam bentuk mufrad saja, seperti pada contoh-contoh yang sudah kita pernah pelajari, tapi juga dalam bentuk jumlah. Ghairul mufrad itu khobarnya. Nah, seperti yang terdapat di pelajaran 9 ini. Baik. Ikhwan, dibaca dulu silakan. Man hadzal rajul huwa Abbasun. Siapa ini? Siapa ini? Dia Abbas. Baik, huwa Abbasun. Ini sudah pernah kita pelajari. Ar-rajul mudzakkar, dia orang ketiga kata ganti. Ini orang ketiga tunggal, dan kata ganti untuk orang ketiga tunggal untuk mudzakkar adalah huwa. Makanya di situ, nah, ketika ditanya man hadzal rajul, dimulai dengan kata ganti huwa. Huwa Abbasun. Huwa yadullu ila ar-rajul. Baik. Dilanjutkan. Nah, ini salah satu contoh khobar dalam bentuk mufrad. Abbasun, dia sebagai apa?
Mubtada tajirun khobar. Nah, khobarnya ini dalam bentuk mufrad. Nah, yang akan kita pelajari adalah apa? Ghairul mufrad. Bentuknya jumlah. Nah, jumlah ismiyah yang terdiri dari apa? Na'at dan man'ud. Baik. Dibaca, silakan. Baik, di sini nampak di sini ya. Abbasun tajirun ghaniyun. Ini khobarnya dalam bentuk jumlah kalimat. Abbas mubtada tajirun. Ini dia sebagai apa? Tajirun khobar. Dia juga sebagai mausuf yang disifati. Mana sifatnya? Ghaniyun. Nah, jadi sifat dan yang disifati ini dia menduduki kedudukan marfu sebagai khobar mubtada. Sebagai khobar mubtada. Jadi khobarnya dalam bentuk jumlah tajirun ghaniyun. Dan perlu diingat bahwasannya sifat mengikuti yang disifati itu dari beberapa hal, diantaranya adalah adat jumlahnya. Karena di sini tajirun dia mufrad, maka di situ ghaniyun mufrad. Kemudian dia mengikuti harakatnya. Karena mausufnya kedudukannya di situ sebagai khobar, maka dia juga harus ikut marfu. Makanya di situ ghaniyun dibaca apa? Marfu. Ghaniyun. Nah, karena dia mengikuti apa? Tajirun yang disifati dalam keadaan marfu. Kemudian mengikuti juga jenisnya. Tajirun mudzakkar, makanya ghaniyun juga harus dalam bentuk mudzakkar. Kalau muannas tajiratun ghaniyatun. Seperti itu ya. Baik. Nah, dilanjutkan. Nah, ini masih dalam bentuk mudhaf, mubtada dan khabar. Baik. Ba'dahu dilanjutkan. Baik. Hamid adalah guru yang baru. Jadidun. Mudarrisun jadidun. Ini sifat dan mausuf. Na'at dan man'ud. Dilanjutkan. Baik. Barakallah. Silakan dilanjutkan. Masih ada sebelumnya. Baik.
Tarjim. Fakihatun. Apa artinya fakihah? Iya, buah. T. Barakallahu. Perhatikan khobarnya ya, dalam bentuk apa? Na'at dan man'ut. Tadi sudah dijelaskan. Na'at mengikuti man'ut pada jenisnya. Kalau man'utnya mudzakkar, maka na'atnya juga mudzakkar. Kalau man'utnya muannats, maka na'atnya juga muannats. Diperhatikan di situ. Fakihatun ini mudzakkar atau muannats? Muannats. Maka na'atnya ladzidzatun. Dia harus mengikut. Bisa dipahami sini? Tidak boleh dibaca apa? Ladzidzun. Tapi harus ditambahkan tamarbutah. Ladzidzatun. Nah, jadi dia mengikuti apa? Jenisnya. Silakan dilanjutkan. Dalika usbur. Apa itu? Usfur. Nah, ba'dahu atai. Akhwat dilanjutkan, silakan. Osfor itu apa? Nah, adalah burung yang kecil. Ya, jadi di situ langsung dijelaskan ya, osfor itu sejenis burung yang kecil. Allah alam. Yang penting dia apa? Burung yang kecil. Iya. Jenis burung yang kecil itu biasa disebut dengan apa? Osfor. Nah, tairun saghirun. Taib. Ini juga khabarnya dalam bentuk apa? Na'at dan man'ut. Silakan dilanjutkan. Sebelumnya sahlatun. Ini sama, diperhatikan. Lughatun bentuknya muannats. Jadi naatnya sahlatun dalam bentuk muannats juga. Jangan dibaca apa? Sahlun. Harus ditambahkan tamarbutah. Sahlatun. Nah, mudah. Mudzakarnya apa? Sahlun. Baik. Barakallahu fiik. Ba'daha sama ya? Penjelasannya masih sama.
jamilatun naat mengikuti man'utnya dalam bentuk muannas. Nah, silakan dilanjutkan. Barakallah. Mahmudun. Baik. Kaslan. Apa artinya? Baik. Mujtahidun, rajin. Ini salah satu maknanya, banyak sinonimnya. Ammarun, talibun, mujtahidun. Ini masih dalam bentuk apa? Na'at dan man'ut. Khobarnya. Wa mahmudun, talibun, kaslan. Ini nanti kalau kita pelajari fi'il, nanti ada wazan ya, ada wazan. Ini dia masuk pada di ilmu nahwu. Masuk pada apa? Ismul ladzi la yansarif. Isim-isim yang tidak boleh di tanwin. Salah satunya adalah kaslanu. Nah, wazannya apa? Fa'lan, kaslanu. Ini tidak boleh tanwin ya. Tidak boleh dibaca kaslanun. Ini tidak boleh. Karena dia termasuk isim yang tidak boleh ditanwin. Jadi sudah ada berapa yang kita pelajari itu ya? Seluruh nama perempuan tidak boleh ditanwin. Kemudian apa lagi? Nama? Oh iya. Baik. Kecuali ada berapa? Ada 5 yang dikecualikan di situ. Nah, kemudian nama laki-laki yang diakhiri tamarbuta, hamzatu. Nah, siapa lagi? Usamatu. Pokoknya yang diakhiri tamarbuta maka tidak boleh ditanwin. Dan juga diantaranya adalah isim yang berwazan fa'lan, kaslanu. Nah, ini salah satunya. Tidak boleh ditanwin. Baik, dilanjutkan silakan. Ini sudah kita pelajari juga ya, yang namanya domir. Ini domir munfasil, domir yang terpisah. Ada 2. Yang pertama adalah domir mukhatab, kata ganti untuk orang kedua yang mufrad, laki-laki, mudzakkar, anta. Kemudian yang kedua ana. Ini adalah domir mutakallim, kata ganti orang pertama, orang yang berbicara. Mutakallim ya. Mutakallim itu apa? Orang yang berbicara. Nah, mukhatab itu orang yang diajak bicara, orang kedua. Kemudian ghaib itu orang ketiga. Ghaib ya. Ghaib itu apa artinya? Iya, tidak ada. Tidak nampak.
Tidak ada di sini. Makanya dia dibicarakan. Orang yang ketiga itu adalah orang yang dibicarakan. Ana dhamir mutakallim mufrad. Ini bisa penggunaannya untuk mudzakkar dan muannats. Boleh dua-duanya ya. Jadi ketika ditanya seperti untuk mudzakkar contohnya tadi man anta ana talibun. Nah, ini untuk mudzakkar. Untuk muannats juga bisa. Man anti ana talibatun masalah. Ana talibatun. Jadi ana penggunaannya untuk mudzakkar dan muannats. Anta khusus untuk mudzakkar, anti khusus untuk muannats. Huwa khusus untuk mudzakkar, hiya khusus untuk muannats. Nah, ini dhamir ghaib. Kata ganti untuk orang ketiga huwa, hiya. Baik. Dilanjutkan. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Sebelum kita masuk pada latihan. Nah, baik. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan sebelumnya, pernah ada yang tanyakan masalah apa? Jiddahnya kalau tidak salah ya. Nah, seperti dalam kalimat bagaimana? Ahadal baitu jadidun. Apakah rumah ini baru? Kemudian jawabannya bagaimana? La huwa qadimun jiddan. Nah, kata jiddan di situ. Pernah ada yang tanyakan ya? Nah. Kok tiba-tiba apa? Mansub. Dia dibaca seperti itu. Tidak ada yang menyebabkan dia mansub. Ya, dalam pembahasan nahwu itu dia termasuk apa? Maf'ul mutlak dari fiil yang dihilangkan. Ada fiilnya namun dia dihilangkan. Karena sesuatu yang mansub itu pasti ada fiil yang membuat dia mansub. Ada sesuatu yang membuat dia mansub. Cuma di situ mansubnya fiilnya dihilangkan. Disebut dengan maf'ul mutlak. Nah, dia sama dengan apa? Maf'ulun bi yang hukumnya mansub di fathah. Silakan. Ada yang bertanya? Nah, talibun mujtahidun. Itu dia na'at dan man'ut. Dua sifat mujtahidun wa jamilun. Itu termasuk. Yang mana coba diulangi? Amalun talibun mujtahidun wa jamilun. Ada sahih? Iya bisa. Dia termasuk di situ. Dia apa? Yang kata yang terakhir itu dia sebagai ma'tuf.
pada yang sebelumnya. Mujtahidun dan apa tadi? وجميل. Wa jamilun. Begitu ya? Baik. Jadi dia atofnya ke mana? Ke naatnya ya. Dibaca marfu. Ada yang masih bingung? Itu di ilmu nahwu ya, nanti insya Allah dipelajari. Masih ada? Nah, dia dua-duanya ya. Yang namanya na'at dan man'ut, kemudian sifat dan mausuf, selain dia mengikuti yang tadi, jenisnya, jumlahnya, apalagi tadi, iya, i'rabnya, apakah dia mansub, kemudian marfu' majrur, itu dia mengikut. Juga dia mengikuti apa? Ma'rifah dan nakirahnya. Kalau man'ut nakirah, maka na'atnya juga harus nakirah. Kalau man'ut ma'rifah, maka na'atnya juga harus ma'rifah. Itu kaidahnya ya, yang sudah kita pernah singgung sedikit tentang masalah itu. Ya. Oke, masih ada? Contohnya Ainal mudarrisul jadidu. Al-mudarrisul jadidu. Nah, maksudnya ma'rifah ya Ustaz. Iya. Bagaimana dia ma'rifah? Di situ kalau di i'rab dia sebagai mubtada. Yang namanya mubtada apa? Marfu. Dan dia harus ma'rifah. Makanya di situ dia ma'rifah. Jadi yang namanya mubtada juga bisa apa? Dalam bentuk jumlah, itu bisa. Nah, dia dalam bentuk jumlah. Kadang seperti itu, kadang juga bentuk jumlahnya itu mudhafun ilaih. Tapi kebanyakan kalau dilihat itu kebanyakannya apa? Dalam bentuk na'at dan man'ut. Nah, itu banyak didapati na'at dan man'ut mubtada'nya. Apalagi kalau dia dalam keadaan nakirah. Nah, itu banyak didapati seperti itu. Jadi kenapa dia nakirah ma'rifah di situ? Karena dia sebagai apa? Mubtada. Nah, khobarnya tentu nanti pada jawabannya ya. Iya. Kemudian yang namanya isim istifham, kata tanya, la mahalla lahu minal i'rab. Dia tidak ada kedudukan di dalam i'rab. Tidak dijelaskan, dia itu seperti itu saja. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Masih ada? Berarti sudah banyak yang pelajari nahwu ya.
Jadi diperhatikan baik-baik. Membuat kalimat na'at dan man'ut. Itu dia ikut di situ. Salah satunya nakirah ma'rifahnya. Nah, kalau tidak ada lagi kita lanjutkan. Tamarinu, latihan-latihan. Latihan yang pertama, iqra waktu. Baca dan tulislah, cukup dibaca saja. Nomor 1 sampai nomor 10 ya. Oke, silakan akhwat kalau masih ada dilanjutkan. Taib. Talibun qadimun. Diperhatikan baik-baik ya. Nad dan man'utnya. Dilanjutkan. Barakallahu fiik. La. Perhatikan dzalika di depannya kata ma'rifah. Maka bagaimana cara mengartikan? Apakah Baik. Baik. Nah, perhatikan saja bentuk mubtada khobar. Jangan pernah dilupa ya. Adzalika rajulu mudarrisun jadidun. Apakah lelaki itu adalah mubtada khobar? Boleh. Nah, kita artikan adalah di situ ya. Itu boleh. Dan memang seperti itu asalnya. Adzalika rajulu mudarrisun jadidun. Apakah lelaki itu adalah seorang guru yang baru atau adalah guru yang baru? La huwa tabibun jadidun. Tidak, dia adalah seorang dokter yang baru. Baik. Perhatikan na'at man'ut. Mudarrisun jadidun, tabibun jadidun. Dilanjutkan. Baik. Barakallahu fiik. Ba'daha Abbas tajirun syahir. Abbas seorang pedagang yang terkenal. Baik. Perhatikan darsun sahlun tajirun syahirun. Ini na'at dan man'ut. Dilanjutkan. Baik. Barakallahu fiik. Ba'daha diulangi. Mudah. Sulit, susah. Baik. Kalau mudah bahasa Arabnya apa? Nah, sahlatun. Karena di situ muannas ya. Sahlun mudzakkar. Sa'bun apa artinya? Sulit. Nah, susah. Baik, dilanjutkan. Nah, ikhwan, silakan.
Jawabannya. Anak rajulun fakirun. Apa kamu laki-laki kaya? Tidak, saya laki-laki miskin. Baik, barakallahu fiik. Rajulun ghaniyun, rajulun faqir. Nah, man'ut. Baik, dilanjutkan. Nah, Qahirah, kota yang besar. Dilanjutkan. Anta mudarrisun qadirun. Jawabannya. La, ana mudarrisun jadidun. Apakah kamu seorang guru yang lama? Tidak. Saya guru yang baru. Baik, saya guru yang baru. Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan dilanjutkan. Muhammadun salihun aslan la huwa qanimun mujtahidun. Apakah Hamid seorang pelajar yang malas? Tidak, dia seorang pelajar yang rajin. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya, bahasa Inggris. Itu artinya bahasa Inggris ya? Itu negaranya, bukan bahasanya. Yang Kaltara itu negaranya ya, negara Inggris. Nah, kemudian yang itu bahasanya. Iya. Seperti Indonesia dan bahasa Indonesia. Ada negara Indonesia, ada bahasa Indonesia. Jadi dia beda ya. Iya, dia ada kaidahnya ya, ada kaidahnya untuk dirubah. Nah, baik. Sampai di sini insyaallah taala. Nanti kita lanjutkan ba'da Isya. Nah, pada latihan yang kedua ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.